Ya, baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini kami tengah berada di Gedung Nusantara 2 DPR. Nah pemirsa, ada hal yang sangat unik di tahun mendatang itu adalah ketika Presiden Prabowo Subianto terus menggenjot dan menggemburkan sekolah rakyat sebagai satu solusi untuk mengentaskan kemiskinan. Nah lantas seperti apa kemudian ini dalam segi kurikulum dan juga hal-hal lain teknis, karena kita tahu bahwa sekolah itu merupakan satu leading sektor yang dilakukan oleh Kemendikbudristek. Nah, apakah kemudian nanti kurikulumnya itu ada bersinggungan atau seperti apa? Nah, kami akan membahasnya dengan anggota Komisi 10 DPR, Bapak Agung Widiantoro dari fraksi Partai Golkar. Bapak, izin Pak, terkait dengan sekolah rakyat yang disampaikan Pak Presiden, apakah ini kemudian ada satu pola koordinasi dengan Kemendikbudristek dalam konteks kurikulum dan bagaimana memajukan peta pendidikan kita, Pak? Ya, dalam rapat-rapat kerja bersama dengan kementerian maupun lembaga di Komisi 10, persoalan sekolah rakyat yang merupakan kebijakan tekad kuat dari Presiden untuk bagaimana membuka kesempatan warga yang tidak mampu, yang tidak berkesempatan untuk mengenyam pendidikan, ini sudah clear dan clean. Artinya apa? Kita masing-masing berkolaborasi. Tidak ada yang jalan sendiri. Terkait dengan kurikulum, kemudian pengadaan tenaga gurunya dan sebagainya, di Komisi 10 kita bersama-sama dengan Kemdikbudristek sebagai supporting system. Jadi kita kerjasama untuk mencapai target goal-nya. Bagaimana warga tidak mampu, yang tidak berkesempatan bisa mendapatkan pendidikan yang lebih layak dan berkeadilan. Ditempatkan di satu asrama, kemudian mendapatkan perhatian dari sisi gizi, tempat belajar, suasana belajar yang bagus. Pada bagian lain juga tenaga-tenaga pendidiknya kita pilih dari tenaga-tenaga pendidik yang memahami betul bagaimana pendidikan bermutu itu. Pak, ini kan kalau kita bicara soal sekolah negeri gitu ya, itu kan masih banyak sekali sekolah yang katakan kekurangan guru, kekurangan infrastruktur. Nah, saat yang sama pemerintah bikin sekolah rakyat, tidak kemudian memprioritaskan kembali apa tuh yang sudah ada di SD negeri misal gitu. Tengah dua Pak. Ini berjalan beriringan ya. Tidak ada istilah bertentangan dengan pendidikan yang sudah berjalan selama ini secara reguler di Kementerian Kemdikbudristek, Kemdikti, dengan kebijakan baru sekolah rakyat ini kemudian bertabrakan. Tidak, kita berkolaborasi, bahkan saling menunjang. Karena apa? Kita punya mandatory spending 20% alokasi pendidikan, alokasi 20% dari APBN untuk pendidikan. Dan kalau kita melihat potret 2025 dan tahun anggaran sebelumnya, pemenuhan mandatory spending 20% dari APBN ini belum tercapai secara maksimal. Dan dalam pidato Presiden tadi, Presiden bertekad kuat untuk bagaimana bisa merealisasikan mandatory 20% dari APBN untuk pendidikan. 20% itu termasuk juga untuk alokasi sekolah rakyat Pak ya? Ya, itu pokoknya semua yang berbau pendidikan dan harapan kami mampu menjaring warga miskin yang belum punya kesempatan untuk mengikuti pendidikan secara reguler. Saya rasa itu. Ya. Secara peserta didik juga berbeda Pak ya dengan sekolah negeri dan sekolah rakyat itu ya untuk. Ya, di situ justru diharapkan ada penguatan dari sisi kurikulum dan juga kemudian tenaga pendidik yang lebih bermutu lagi gitu. Hanya saja memang catatan keberadaan infrastruktur sekolah rakyat ini semaksimal mungkin agar tidak menggerus lembaga pendidikan yang sudah ada seperti yang dikabarkan ya. Ada sekolah luar biasa, sekolah dasar luar biasa, kemudian itu dipakai dan sebagainya. Sementara SDLB yang selama ini berjalan tersisih. Nah, ini yang harus perlu diperhatikan. Ya. Pak Agung, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Siap. Ya. Baik Pak. Ya baik pemirsa TVR Parlemen, demikian wawancara kami dengan Bapak Agung Widiantoro selaku anggota Komisi 10 DPR dari fraksi Partai Golkar, yang mana tadi disampaikan bahwa sekolah rakyat dan juga SD negeri ini nantinya akan berjalan beriringan untuk kemudian menjadi satu pola pendidikan yang saling menguatkan dan diharapkan bisa menghasilkan
peserta didik yang berkualitas, cerdas, dan bermanfaat bagi masa depan bangsa. Pemirsa, demikian laporan kami, kembali ke studio.